Setiap kali kita berbelanja, pasti ada perubahan harga yang membuat kita bertanya-tanya. Mengapa harga barang naik ketika stok terbatas? Atau, mengapa harga bisa turun drastis saat ada promo besar-besaran? Semua fenomena ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini adalah hasil dari supply dan demand atau penawaran dan permintaan. Konsep inti yang menentukan bagaimana harga terbentuk di pasar. Konsep ini tidak hanya berlaku pada barang sehari-hari, tetapi juga pada pasar global, dari bahan baku industri hingga komoditas investasi. Pada kesempatan ini, kita akan membongkar lebih dalam apa itu supply dan demand, serta bagaimana kekuatan tersebut mempengaruhi setiap keputusan yang kita buat, baik sebagai konsumen maupun pebisnis. Mari kita pelajari lebih dalam agar bisa memahami bagaimana ekonomi sebenarnya berjalan di balik layar, dan bagaimana pengetahuan ini dapat membantumu dalam membuat keputusan yang lebih cerdas. Secara sederhana, supply dan demand adalah dua kekuatan utama yang menentukan harga dan ketersediaan barang atau jasa di pasar. Supply merujuk pada jumlah barang atau jasa yang dapat disediakan oleh produsen, sementara demand mengacu pada tingkat keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa tersebut. Dalam ekonomi, hukum supply dan demand menjelaskan bagaimana fluktuasi harga terjadi berdasarkan interaksi antara supply dan demand di pasar. Ketika supply meningkat, misalnya ketika produsen dapat memproduksi lebih banyak barang, harga biasanya akan turun. Ini terjadi karena ada lebih banyak produk yang tersedia, dan produsen saling bersaing untuk menarik perhatian konsumen dengan menawarkan harga yang lebih rendah. Persaingan yang ketat antar produsen ini seringkali memaksa mereka untuk menurunkan harga guna menjaga daya tarik produk mereka di mata konsumen. Sebaliknya, ketika demand tinggi tetapi supply terbatas, maka harga akan melonjak. Dalam situasi ini, banyak konsumen yang bersaing untuk mendapatkan barang atau jasa yang jumlahnya terbatas, yang mendorong harga naik. Contoh yang sering kita lihat adalah ketika ada peluncuran produk teknologi baru, seperti smartphone populer, di mana permintaan besar namun pasokan awal terbatas, sehingga harga naik atau stok cepat habis. Kombinasi antara supply dan demand ini membentuk fondasi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik bagi konsumen, produsen, maupun pemerintah. Dengan memahami bagaimana supply dan demand bekerja, kita bisa memprediksi fluktuasi harga dan lebih bijak dalam merencanakan keputusan pembelian, investasi, dan produksi. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations. Smith menggambarkan bagaimana tangan tak terlihat atau invisible hand dari pasar bekerja secara otomatis untuk menetapkan harga berdasarkan interaksi antara supply dan demand. Dalam pandangan Smith, pasar mampu menyeimbangkan dirinya sendiri ketika produsen dan konsumen berinteraksi tanpa campur tangan pemerintah. Setelah Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill memperluas pemahaman mengenai bagaimana permintaan mempengaruhi produksi dan harga di pasar. Ricardo memperkenalkan konsep keuntungan komparatif yang menunjukkan bagaimana permintaan terhadap barang-barang tertentu dapat memengaruhi produksi dan perdagangan antar negara. Sementara itu, Mill menekankan pentingnya permintaan dalam menetapkan harga serta bagaimana keseimbangan pasar dapat terjadi. Pada abad ke-19, Alfred Marshall memberikan kontribusi besar dengan memperkenalkan grafik supply dan demand yang digunakan hingga saat ini. Dalam model grafis ini, Marshall menjelaskan bahwa titik temu antara kurva supply dan demand adalah harga keseimbangan atau equilibrium price, di mana jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. Grafik Marshall memudahkan kita untuk memvisualisasikan bagaimana perubahan supply dan demand dapat memengaruhi harga dan kuantitas di pasar. Kontribusi para ahli ekonomi ini telah membentuk dasar teori supply dan demand yang terus kita gunakan hingga sekarang, sebagai alat untuk memahami dinamika pasar modern dan bagaimana harga serta ketersediaan barang dan jasa diatur secara alami. Supply dan demand sangat mempengaruhi keputusan yang kita buat setiap hari. Misalnya, ketika terjadi lonjakan permintaan terhadap barang yang sangat dibutuhkan, seperti masker medis pada awal pandemi COVID-19, harganya naik drastis karena demand jauh lebih besar dari supply.
Kondisi ini menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dapat mempengaruhi harga secara signifikan. Pada saat itu, banyak orang yang terpaksa membeli masker dengan harga lebih tinggi karena permintaan yang sangat mendesak. Sebaliknya, ketika terjadi obral besar-besaran, kita sering melihat harga barang turun drastis karena suplai lebih besar dari demand. Banyak toko yang menawarkan diskon besar untuk mengurangi stok yang melimpah, yang memberikan peluang bagi konsumen untuk membeli barang dengan harga yang lebih murah. Dalam kondisi ini, konsumen dapat mengambil keuntungan dari penurunan harga, tetapi produsen mungkin harus menghadapi tantangan dalam menjaga margin keuntungan mereka. Contoh lain yang sering kita alami adalah saat membeli bahan pokok seperti beras atau sayuran. Jika terjadi gagal panen, maka suplai bahan makanan tersebut akan berkurang, yang menyebabkan harga naik. Konsumen terpaksa mengubah anggaran belanja mereka untuk menyesuaikan dengan harga bahan pokok yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bagaimana kelangkaan produk akibat berkurangnya suplai dapat memaksa kita membuat penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, supply dan demand tidak hanya mempengaruhi harga barang, tetapi juga perilaku konsumen dalam menyesuaikan pengeluaran mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah fluktuasi pasar. Memahami supply dan demand merupakan salah satu kunci sukses bagi pebisnis dan investor dalam mengoptimalkan strategi pasar dan investasi mereka. Pebisnis dapat menentukan harga yang tepat dengan menganalisis demand di pasar serta jumlah suplai yang tersedia. Jika demand tinggi dan suplai terbatas, pebisnis bisa menaikkan harga untuk memaksimalkan keuntungan. Sebaliknya, jika suplai melimpah dan demand rendah, harga harus disesuaikan agar produk tetap kompetitif di pasar. Di sisi lain, investor seringkali mencari peluang di mana demand tinggi tetapi suplai terbatas, karena kondisi ini biasanya mengarah pada kenaikan harga. Misalnya, dalam pasar komoditas, jika terjadi kekurangan minyak atau logam langka, investor dapat membeli komoditas tersebut lebih awal dengan harapan nilainya akan meningkat ketika kelangkaan semakin terasa di pasar. Strategi ini membantu mereka mendapatkan keuntungan signifikan ketika harga melonjak. Bagi pebisnis, pemahaman yang baik tentang supply dan demand memungkinkan mereka untuk menyesuaikan produksi dan distribusi barang secara efisien. Di sektor investasi, memahami bagaimana supply dan demand mempengaruhi pasar adalah dasar untuk memilih aset yang potensial dan menilai risiko dengan lebih akurat, menjadikan ini salah satu faktor paling penting dalam pengambilan keputusan. Jadi, supply dan demand adalah dasar dari setiap pasar yang kita lihat hari ini. Dengan memahami konsep ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bisnis. Semoga video ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana supply dan demand mempengaruhi harga dan kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.